Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan di hari yang baru ini. Terangilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup dan tetap setia menantikan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah kita mengalami listrik mati pada malam hari ini? Sementara kita tidak mempunyai lilin, lampu darurat, atau baterai yang cukup. Saat semuanya terang, kita mungkin merasa tidak membutuhkannya. Tetapi ketika kegelapan tiba, barulah kita menyadari betapa berharganya sebuah sumber cahaya. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan kisah tentang 10 gadis
yang membawa pelita untuk menyambut mempelai pria. 5 disebut bijaksana dan 5 lainnya disebut bodoh. Menariknya, ke-10 gadis itu sama-sama membawa pelita. Mereka juga sama-sama menunggu. Bahkan ketika mempelai terlambat datang, semuanya sama-sama mengantuk dan tertidur. Lalu apa yang membedakan mereka? Perbedaannya sederhana tetapi menentukan. 5 gadis yang bijaksana membawa persedia minyak, sedangkan 5 yang bodoh tidak membawa persedia minyak. Dan ketika terdengar seruan pada tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia. Barulah terlihat siapa yang sungguh-sungguh sudah siap menyongsong mempelai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pelita dapat kita lihat sebagai gambaran kehidupan iman kita. Sedangkan minyak adalah sesuatu yang membuat pelita itu harus menyala. Kita mungkin mempunyai pelita atau iman. Kita dibaptis, kita pergi ke gereja, kita mengenal doa, kita mempunyai rosario, kita mendengar firman Tuhan, kita mungkin aktif dalam lingkungan, kategorial, kor, dewan paroki, penggerak kombas, atau bahkan kegiatan pelayanan. Tetapi pertanyaan Injil hari ini bukan hanya apakah engkau mempunyai pelita. Pertanyaannya lebih dalam adalah apakah masih ada minyak di dalam pelitamu? Apakah iman kita masih hidup? Apakah doa kita masih lahir dari kerinduan kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita masih dilandasi kasih? Apakah hati kita masih mudah digerakkan oleh penderitaan orang lain? Atau semua itu perlahan-lahan menjadi sekedar rutinitas? Kita bisa hadir di gereja, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa membawa rosario, tetapi sulit mengampuni. Kita bisa berbicara tentang kasih, tetapi mudah menghakimi. Kita bisa aktif dalam pelayanan, tetapi diam-diam menyimpan iri hati, sakit hati, persaingan, bahkan keinginan untuk diakui. Pelita masih ada, tetapi minyaknya mungkin mulai habis. Inilah bahaya kehidupan rohani kita. Kita terlihat seperti orang yang sedang menantikan Tuhan, padahal di dalam hati kita sudah kehilangan kerinduan kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja juga memperingati Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Kisah hidup Santo Agustinus sangat indah untuk direnungkan bersama Injil hari ini. Agustinus bukanlah orang yang sejak muda menjalani kehidupan yang sempurna. Ia adalah seorang yang sangat cerdas, yang mencari kebahagiaan melalui banyak hal. Pengetahuan, ambisi, popularitas, kesenangan, dan berbagai pemikiran yang menjanjikan jawaban terhadap kegelisahan hidupnya. Namun hatinya tidak pernah puas. Ada kekosongan yang tidak mampu diisi oleh keberhasilan maupun kesenangan duniawi. Setelah perjalanan pencarian yang panjang, Agustinus akhirnya menemukan bahwa kerinduan terdalam manusia hanya dapat dipenuhi oleh Allah. Karena itu, salah satu gagasan yang paling terkenal dari pengalaman rohaninya mengatakan bahwa hati manusia akan selalu gelisah sampai menemukan ketenangannya di dalam Tuhan. Bukankah pengalaman Agustinus juga menjadi pengalaman kita? Kita sering mencari minyak kehidupan dari banyak tempat. Kita berpikir bahwa kalau kita mempunyai lebih banyak uang, kita akan bahagia. Kalau jabatan kita naik, kita akan tenang. Kalau orang menghargai kita, kita akan puas. Kalau rumah kita mewah, bagus, pekerjaan lebih mapan, usaha lebih maju, anak-anak berhasil, atau hidup sesuai rencana kita, maka kita akan merasa lengkap.
semuanya itu tentu baik dan harus diperjuangkan. Tetapi tidak satu pun yang dapat menggantikan Allah. Ada ruang di dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling penting hari ini bukan apa lagi yang harus saya miliki, melainkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan saat ini. Apakah masih ada waktu untuk berbicara dengannya? Apakah di tengah kesibukan kita masih menyediakan waktu untuk diam? Apakah kita masih mampu mengatakan, Tuhan, apa yang kau kehendaki dariku? Injil mengatakan bahwa mempelai datang pada tengah malam. Tengah malam adalah saat yang tidak terduga, dan memang demikianlah kehidupan manusia. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah peristiwa akan datang menimpa kita, misalnya kematian. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit. Hari ini kita masih bersama seseorang yang kita cintai, tetapi kita tidak tahu berapa lama kesempatan itu diberikan. Hari ini kita masih mempunyai kesempatan minta maaf, mengampuni, berbuat baik, menemani orang tua, memperhatikan pasangan, mendidik anak-anak, atau memperbaiki hubungan. Tetapi harus kita ingat bahwa kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Karena itu, Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Berjaga-jaga berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah dan setiap hari adalah kesempatan untuk mencintai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita dapat membawa pulang satu pertanyaan sederhana. Bagaimana keadaan minyak dalam pelita hidup saya? Mungkin minyak doa kita mulai kurang, mungkin minyak kesabaran kita mulai hampir habis, mungkin minyak kasih dalam keluarga mulai menipis, mungkin kita sudah lama menyimpan dendam. Mungkin kita bekerja begitu keras sampai tidak lagi mempunyai waktu bagi Tuhan dan keluarga. Mungkin kita melayani banyak orang tetapi lupa menjaga kehidupan rohani kita sendiri. Hari ini Tuhan tidak datang untuk menyalahkan kita. Ia datang untuk mengingatkan, isilah kembali pelitamu. Isi dengan doa, isi dengan ekaristi, isi dengan firman Tuhan, isi dengan pengampunan, isi dengan tindakan kasih yang sederhana. Sebab minyak kehidupan rohani tidak dapat dikumpulkan secara instan ketika mempelai sudah datang. Iman dibangun setiap hari, kesetiaan dibentuk dari pilihan-pilihan kecil setiap hari, dan kekudusan seringkali tumbuh bukan melalui tindakan luar biasa, tetapi melalui kesetiaan dalam perkara-perkara sederhana. Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Sejauh apapun seseorang pernah berjalan menjauh, pintu Tuhan tetap terbuka ketika ia sungguh ingin pulang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya hidup kita bukan terutama tentang berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi tentang bagaimana keadaan hati kita ketika Tuhan datang. Semoga ketika saat itu tiba, pelita kita masih menyala. Semoga kita tidak berkata, Tuhan, tunggu sebentar, saya belum siap. Tetapi dengan hati yang penuh damai, kita dapat berkata, Tuhan, aku telah menantikanmu, masuklah, hidupku adalah milikmu. Mari kita belajar dari Santo Agustinus. Jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai mencintai Tuhan. Jangan menunggu hari tua untuk bertobat. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai. Jangan menunggu sakit untuk mulai bersyukur. Dan jangan menunggu tengah malam untuk mulai mengisi minyak pelita kita. Mulailah hari ini, karena kita tidak tahu
kapan sang mempelai datang. Tetapi satu hal yang kita tahu, berbahagialah orang yang ketika Tuhan datang, pelitanya masih menyala. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jangan biarkan pelita iman kami padam. Ketika kami mulai jauh darimu, panggillah kami kembali. Ketika kasih kami mulai dingin, nyalakanlah kembali hati kami. Melalui teladan Santo Agustinus, ajarlah kami mencari kebahagiaan sejati hanya di dalam Engkau. Semoga kami selalu siap menyambut kehadiran-Mu dengan hati yang penuh iman, kasih, dan penghargaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.